Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Sundari dari kelas MPIB akan menjelaskan tentang metode dari kualitatif. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi masalah pada penelitian kualitatif. Nah, di dalam penelitian mesti tentunya akan ada masalah yang ditimbulkan. Maka dari itu terjadinya suatu penelitian. Kegiatan penelitian ini berawal dari masalah. Kemudian peneliti dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Nah, dalam setiap disiplin ilmu banyak masalah yang akan diangkat dan hal itu dapat menjadi masalah dalam sebuah penelitian. Nah, masalah dapat muncul itu dikarenakan tidak terdapatnya keseimbangan antara sesuatu yang diharapkan berdasarkan teori-teori dan hukum yang menjadi tolok ukur dengan kenyataan. Nah, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa demikian? Mengapa hal ini terjadi? Dari hal itu, maka terjadinya sebuah masalah dalam suatu kegiatan sosial. Nah, masalah itu biasanya bersifat umum. Nah, seringkali diperlukannya subbab masalah-masalah yang di dalamnya mengandung satu aspek atau lebih yang berkaitan atau sebagian dari masalah pokok yang bersifat umum. Nah, masalah merupakan suatu kesulitan yang dirasakan atau suatu perasaan yang tidak menyenangkan atau suatu situasi atau dari gejala tertentu. Nah, masalah dapat diartikan setiap situasi yang dilakukan terdapat ketidakseimbangan atau antara aktual dan ideal yang diharapkan. Nah, masalah untuk penelitian kualitatif ini bisa berkenaan dengan kondisi atau kegiatan yang berjalan pada saat ini. Biasanya permasalahan tersebut dilakukan ketika berada di lapangan. Nah, bisa saja permasalahan ini akan berubah ketika kita telah mengetahui teori-teori dari sebuah penelitian kualitatif. Nah, demikianlah presentasi dari mengidentifikasi sebuah masalah dalam penelitian kualitatif yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lia Sapriani, NIM 2611941. Saya akan membahas bagian menentukan fokus penelitian kualitatif. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktik. Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus. Fokus atau batasan masalah merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif, walaupun sifatnya masih relatif. Dengan fokus, penelitian akan tahu persis data yang perlu dan yang tidak perlu. Karena terlalu banyaknya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, penelitian akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi, dan fasibilitas masalah yang akan dipecahkan. Selain juga faktor keterbatasan tenaga, dana, dan waktu. Tujuan suatu penelitian ialah memecahkan masalah. Hal itu dilakukan dengan jalan menyimpulkan sejumlah pengetahuan yang memadai dan yang mengarah pada upaya untuk memahami atau menjelaskan faktor-faktor yang berkaitan tersebut. Jadi, proses tersebut berupa proses dialektik yang berperan sebagai proposisi terikat dan antithesis yang membentuk masalah berdasarkan usaha sintetis tertentu. Jadi, jika kita telah ditemukannya fokus dari sebuah permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya peneliti menentukan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian berdasarkan hasil identifikasi dan pemilihan fokus masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gandhi dari MPIB. Selanjutnya saya akan menerangkan poin C, yaitu merumuskan judul dan teori dalam penelitian kualitatif. Judul dalam penelitian kualitatif pada umumnya disusun berdasarkan masalah yang telah ditetapkan
Dengan demikian, judul penelitiannya harus sudah spesifik dan sudah mencerminkan variabel yang akan diteliti. Judul penelitian kualitatif digunakan sebagai pegangan peneliti untuk menetapkan variabel yang akan diteliti, teori yang akan digunakan, instrumen penelitian yang akan dikembangkan, teknis analisis data, serta kesimpulan. Judul kualitatif tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang teliti, tetapi lebih pada usaha yang mengungkapkan fenomena dalam situasi sosial secara luas dan mendalam, serta menemukan hipotesis dan teori. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu judul penelitian adalah misalnya, jika terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kerja, faktor mana saja yang boleh dipilih asalkan penelitian mampu menjelaskan secara ilmiah, baik berdasarkan teori maupun empiris, mengapa hal tersebut yang terjadi dipilih. Yang pertama, judul sebaiknya yang menarik minat peneliti, menarik dan dapat membangkitkan minat peneliti agar faktor pendorong semangat dan meneliti sebuah kegiatan penelitian. Yang kedua, judul yang diteliti mampu dilakukan oleh peneliti. Dengan pengetahuan dan keterampilan peneliti akan mampu memecahkan permasalahan yang dicakup oleh judul yang telah dipilih. Nomor 3, judul hendaknya mengandung kegunaan praktis dan penting untuk diteliti. Yang keempat, judul yang dipilih hendaknya cukup dan tersedia data. Yang dimaksud di sini yaitu sekunder dan kepustakaan untuk memperoleh teori dan konsep yang kelak digunakan pula untuk menyusun hipotesis penelitian. Yang kelima, hindari duplikasi dan judul lain. Hindari plagiat atas judul penelitian orang lain. Dari kelima poin itu merupakan langkah-langkah dalam menentukan judul penelitian. Hal ini harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum hasil dari penelitian yang diambil jadi. Teori dalam penelitian kualitatif, teori yang digunakan harus jelas karena teori di sini akan berfungsi untuk menjelaskan masalah yang diteliti, sebaiknya sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis dan sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, karena permasalahan yang dibawa oleh peneliti sifatnya masih sementara, maka teori yang digunakan juga sifatnya sementara dan akan lebih berkembang ketika telah melakukan suatu observasi lapangan secara langsung dan konteks sosial. Metode kualitatif sifatnya holiatik. Jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif jauh lebih banyak daripada kuantitatif. Karena pada penelitian kuantitatif harus sesuai dengan variabel yang diteliti. Walaupun teori kualitatif, sang peneliti dituntut untuk menguasai teori yang luas dan mendalam, namun dalam pelaksanaan penelitian kualitatif harus mampu melepaskan teori yang dimiliki tersebut dan tidak digunakan sebagai panduan untuk menyusun instrumen dan sebagai panduan untuk mewawancara. Penelitian kualitatif harus bersifat perspektif emik, artinya memperoleh data bukan sebagaimana apa yang difikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan teori yang terjadi di lapangan, yang dialami, dirasakan, dan yang difikirkan oleh sumber data. Landasan teori yang ditulis dalam proposal penelitian lebih berfungsi untuk menunjukkan seberapa jauh penelitian memiliki teori dan memahami permasalahan yang diteliti maupun permasalahan tersebut masih sementara. Oleh karena itu, landasan teori yang dikemukakan tidak merupakan harga mati tetapi sifatnya sementara. Demikian penjelasan dari saya. Dari poin C, merumuskan judul dan teori dalam penelitian kualitatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.